Yuk, pertama ini adalah soal KSM Nasional tahun 2019. Nah, ini ya untuk yang nomor 1. Kemarin ada yang tanya. Sudah, Rek? Bisa dibantu ya? Iya. Bentar. Nah, ini ya, ada suatu sampel minyak kedelai. Nah, masing-masing minyak kedelai ini ternyata mengandung asam linoleat, asam oleat, sama asam palmitat. Gitu kan? Untuk menghidrogenasi 10 kg minyak kedelai, nah berarti dalam 10 kg minyak kedelai ini tersusun ini kan 54% asam linoleat, 24% asam oleat, 18% asam palmitat gitu ya. Nah, untuk menghidrogenasinya agar menjadi padatan mentega, digunakan gas hidrogen dari hasil reaksi antara air dan metana. Oke, pahami dulu kata menghidrogenasi. Berarti kan di sini ada istilah hidrogen. Ya, menghidrogenasi. Berarti artinya minyak kedelai ini direaksikan dengan H2, hidrogen. Nah, minyak kedelai tersusun dari 3 jenis ini. Berarti kan masing-masing 3 jenis ini direaksikan dengan H2. Oke, berapa volume tanah dalam sekian derajat Celcius dan tekanan yang diperlukan untuk keperluan tersebut. Nah, berarti di sini artinya menghidrogenasi itu artinya membuat rantai yang jenuh seperti ini, yang tak jenuh ya, yang tak jenuh seperti ini menjadi jenuh. Artinya yang rantai ganda atau rangkap menjadi rantai tunggal. Oke, ini saya perlu ditulis. Ini asam linoleat, berarti ini plus H2, gitu kan ya? Plus H2. Ini juga plus H2, karena juga punya rangkap yang harus ditunggalkan, menjadi ikatan tunggal. Sedangkan yang asam palmitat, nah asam palmitat kan di sini sudah tidak ada yang rangkap, sehingga tidak perlu ditambah H2. Jadi artinya di sini tidak terjadi reaksi hidrogenasi. Oke, berarti kita hitung di sini 54% asam linoleat dalam 10 kg minyak kedelai. Nah, berarti kan ini sama aja dengan 54 per 100 gitu kan. Dinyalakan saja mic-nya enggak apa-apa. Jadi sambil dijawab. Bising dah. Halo? Nyalakan, Rek. Iya, Bu. Iya. Nah, Ini jadi di ini dalam mobil. 54 per 100 dikalikan 10 kilogram gitu kan. Untuk yang asam linoleat. Nah, berarti ini berapa? Coret-coret berarti 5,4 kg gitu ya. Berarti kan setara dengan 5.400 gram gitu kan? Bisa ya dipahami ya sampai sini ya. Bisa. Nah, ini 5.400 gram. Berarti yang ini asam oleat 24%. Berarti 2.400 gram gitu kan? 2.400 gram. Nah, gimana ya nulisnya ya? Hahaha. Oke, kalau gitu hitung dulu lah ini MR-nya. Massa molekul relatifnya berapa? Menggunakan AR yang sudah diketahui. Ini hanya 1, C-nya 12, U-nya 16. Yuk kita hitung. Berarti di situ cari rumus empirisnya, berarti C-nya ada berapa di sini? Ayo dihitung. 1, ini 4 ya. 5 berarti 6, 7, 8, 9, 9 tambah 7, 16, 17 berarti ya. Bisa, Rek? C17 gitu kan. Hanya sekarang, nah ini
Ini kalau misalnya di dalam kurung berarti kan perlu dikali ya, 4 kali 2 gitu. Jadi 8 ditambah 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ditambah 14, 30 ya, ditambah 1, berarti 31 ya. Benar ya? Nah, O-nya sekarang. Benar enggak ini hitungannya? 31 ya hanya? Halo? Oh, roaming. Hanya O-nya berarti 2 gitu ya? Oke, berarti massa molekul relatifnya berapa? MR-nya? Pakai massa molar aja ya. M. Berapa ini? C17 dikalikan 12. Ayo coba kalian yang hitung. Ditambah 31, ditambah 2 dikali. tambah 16 kali 2. Ayo coba dihitungkan. 280,45. Masa ada koma-komanya? Ini loh udah ada komanya. 1, 12, sama 16 gitu. Nggak mungkin ada komanya. Oh, berarti ini apa? 180. Berapa, Rek? 280. Masa? Ini Iya. kan 17 dikalikan 12, gitu kan? 12. Iya. Terus ditambah 31. 1 kali 1. Ditambah 16 kali 2. 2, gitu kan? Yo, piro iki? Yo. Hitungannya harus bener loh ya. Berapa? Nyalakan mic-nya, dijawab, enggak apa-apa. Kalau videonya dinonaktifkan, silakan. Yuk, berapa ini? 200-an ini pasti. 200. 200 pas lah. Ayo kalkulatornya lah dinyalakan. Pakai kalkulator lah, enggak apa-apa. Ayo, silakan dah, cepat. Berapa? 200 tambah 31 ditambah 2. Berapa jadinya? 267. Nah, 267 kan? 267. Nah, berarti kan ini 267 gram per mol gitu kan? Iya. Karena ini menggunakan massa molar. Tuh. Oke, untuk yang ini sudah. Sekarang yang ini asam oleat. Asam oleat juga sama, berarti C-nya berapa itu? 1 tambah 7, 8, 9, 10, 17, 18 ya? Oke, 18. Terus hanya ada berapa? 3, 14, 17, 18, 19, 20, 34 berarti ya? 34. O-nya berapa? 2 ya? Yuk, berarti berapa massa molarnya? Kayak ini tadi. 18 kali 12 ditambah 34 ditambah 16 kali 2. Yuk, berapa? Berapa, Rek? 282. 282. 1. Hah? Masuk 100? 282. 200 ya. 282 gram per mol. Oke.
Ya, berarti ini kita cari molnya masing-masing. Kayak ini perlu nulis ya. Mana ini? Oke. Terlihat ya? Ya, tadi yang di sini asam linoleat. Untuk yang asam linoleat. Wah. Asam linoleat. Berarti kita cari molnya. Ini kan di sini masanya 5.400 gram. Dia massa molarnya 267 gram per mol. Nah, berarti kan bisa dicari molnya, ya kan? Berapa molnya berarti? 5.400 gram, dengan dibagi dengan 267. Itu ya? 267 gram per mol. Nah, gramnya kan bisa dicoret atas bawah, sehingga molnya naik. Nah, berapa ini? Coba dihitungkan. 20,2. 20,2. Mungkin enggak usah dihitungkan lah, langsung 20 mol gitu aja ya. Kan pembulatan saja, 20 mol. Oke, untuk yang asam oleat sekarang. Asam oleat. Berapa itu? 2.400 ya. 2.400 per berapa tadi? 282. Yuk coba dihitungkan. Berapa? 8,5. 8,5. 8,5 mol gitu ya. Nah, untuk yang asam palmitat ini tidak usah kita cari karena kan tidak berguna gitu kan dalam konteks ini, dia tidak ikut melakukan reaksi hidrogenasi gitu. Jadi langsung saja kita fokus ke dua asam ini. Oke, berarti tadi kan bilangnya asam, bisa singkat L ya, asam linoleat ditambah H2 gitu ya. Jadinya apa? Nah, yang jelas jadinya yang rangkap tadi itu jadi tunggal gitu kan, karena terhidrogenasi. Nah, sekarang mana tadi soalnya? Nah, ini yang asam linoleat berapa rangkapnya? 2. 2 kan? Nah, berarti di sini kan membutuhkan 2 H2. 4 hidrogen. Iya, 4 Nah, hidrogen. 4 hidrogen. Berarti kan ini sudah dalam bentuk molekul H2. Berarti kan 2 H2 gitu. H2. Jadi nanti maksudnya terpisah jadi satu-satu gitu. Jadi mana ya tadi? Iya. Asam linoleat. Jadi kan tadi kan ini CC, entah ini mengikat apa lah ditambah dengan H2. Nah, sehingga di sini yang rangkap ini akan pecah jadi tunggal. Nah, di sini akan menambah satu. Di sini akan terikat H. Nah, yang satu ini tadi juga akan lepas jadi ikat H. Jadi ikatannya jadi tunggal semua gitu ya. Nah, berarti kan ada 2 tadi rangkapnya, berarti membutuhkan 4 hidrogen. Nah, ini kan sudah dalam bentuk H2. Berarti taruh 2 kan di depannya sini, sehingga 2 kali 2, 4 gitu ya. Berarti sini 2. Oke, untuk yang asam oleat. Asam oleat. Membutuhkan berapa hidrogen? Tadi berapa rangkapnya? Ada 1. Oke, rangkapnya cuma 1 ya, berarti butuh 1 molekul H2. Gitu. Oke, berarti ini hanya butuh 1. Oke, angka 1 tidak perlu ditulis. Oke, udah. Ini kita masukkan. Berarti tadi di sini asam linoleatnya adalah 20 mol. Oke, berarti di sini kita tulis. Di sini adalah 20 mol. Yang asam oleatnya adalah 8,5 mol, gitu kan?
8,5 mol. Nah, oke, kita mencari hidrogennya, berarti kan menggunakan perbandingan koefisien. Sini kan 1 koefisiennya. Nah, jadi kalau 1, 20, berarti kalau 2, 40 mol, gitu kan? Ini berarti 40 mol. 2 per 1 kali 20, gitu kan? Nah, kalau yang di sini H2, ini juga 1 koefisiennya, ini juga 1, berarti sini juga tetap 8,5 mol, gitu ya. Itu kan, Rek, ya? Nah, berarti di sini hidrogennya yang dibutuhkan adalah sebanyak berapa totalnya ini? 48,5 mol, gitu kan? Ini mol. Jadi hidrogen yang dibutuhkan untuk menghidrogenasi minyak kedelai itu sebanyak 48,5 mol. Kita kembali dulu ke soal. Oke, tadi hidrogen yang digunakan itu merupakan hasil reaksi antara air dengan metana. Metana itu CH4. Nah, yang ditanyakan adalah berapa volume metana pada suhu sekian, 20 derajat Celcius dan tekanannya sekian. Oke, berarti kita buat dulu reaksinya antara apa tadi? Metana CH4. Kita pakai warna lain aja. Nah, CH4 ditambah apa tadi? H2O ya. Tambah H2O. Ini akan menghasilkan hidrogen plus CO ya, karbon monoksida. CO. Nah, ini berarti kita setarakan. Berapa ini? Berarti C-nya 1, hanya 2, 6. Berarti sini 3H2 ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan. Ini tadi 3H2 hidrogennya adalah 48,5 mol. Oke, berarti kalau di sini 48,5 mol. Yang ditanyakan adalah metananya. Nah, berarti kan di sini 1 ya. 1 per 3, koefisiennya CH4 ini 1, dibagi koefisiennya H2, 3, dikalikan 48,5 gitu ya. Oke, coba dihitungkan berapa ini dapatnya? Apa, Rek? 48,5 dibagi 3? Silakan dinyalakan audionya. Iya audionya. Coba dihitungkan. 16,6. Berapa? Berapa? 16,16. 16,16. Berarti 2 ya. 16,2 ya. Oke, ini sudah ketemu molnya. Tapi yang tadi ditanyakan dalam soal adalah volumenya dalam suhu sekian, 20 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Oke, berarti di sini kita pakai rumusnya PV-nRT gitu kan? Gas ideal. Pakai gas ideal. PV sama dengan nRT. Itu. P-nya tadi adalah 1 atm. Volumenya yang ditanyakan. N-nya itu molnya. Molnya tadi adalah 16,2 gitu ya. R-nya adalah 0,08. Dia adalah suatu ketetapan. T-nya dalam Kelvin. Tadi kan 20 derajat. Berarti 20 ditambah 273. 292 ya. 292. Nah, wes cari dah. Berapa volumenya berarti? Tinggal ngalikan ini semua kan? Yuk coba hitung.
Berapa? 16,2 dikalikan 0,082 dikalikan 292. Berapa? Itu 16,2 ya. 16,2. Berapa? Hasilnya kok ya, Bu? Iya, berapa dah? Berapa dulu? Berapa hasilnya? 383,5. Berapa? 383,5. 387. 7,8. Berapa? Nggak usah pakai koma dulu lah. Berapa angkanya? 37. 37. 38. 387. Ya, benar ya. 387 ya. 387 ada komanya? Ada pastinya. Berapa? Ada 387,89. 89. 89. Berarti 9 dah ya. 387,9 liter. Gitu kan ya? Oke, kita Iya. cari. Ada nggak di optionnya? 387. Oke, 387. Di sini nggak ada yang dalam bentuk itu ya. Oke, tadi berapa? 387,9 liter. Nah, berarti kita jadikan itu. Nah, di sini 1, 2. Berarti 3,8 kali 10 pangkat 2 gitu kan? Oh, udah ada nggak? Nah, udah berarti yang Ada B. yang B. Tuh. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Ya, silakan tanya dulu mana yang sekiranya dibingungkan dari soal ini. Kemarin salahnya di mana, Riko? Yang asam palmitat dihidrogenasi. Oh, asam palmitat dihidrogenasi. Enggak Iya. ikut karena di sini kan memang tidak ada ikatan rangkapnya. Jadinya enggak perlu direaksikan sama H2 gitu. Jadi enggak terpakai ini ya yang asam palmitat. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini enggak apa-apa ya, sekalipun yang anak kelas 10 ikut materi ini, sekalipun belum diajarkan di kelas pagi ya. Enggak apa-apa, sudah. Iya, Bu. Terus, mana lagi? Lanjut nomor 2. Uranium oksida digunakan untuk, ini kayaknya panjang ini, Rek. Mau ini? Mau ini dulu, tah? Jangan Terserah dulu dulu. ya. Nomor 3 aja dulu. Nomor 3 ini hanya menentukan sudut ikatan. Ya. Ada sudut ikatan A, B, C, D, E. Kalian diminta untuk menentukan berapa sudutnya masing-masing. Oke, di sini kan A, B, C-nya mana? Oh, C-nya ini, C, D-nya ini, E, F, gitu. Oke. Optionnya, silakan. Oke, ini kan ada C gitu ya, karbon. Nah, karbon itu kalau misalnya dia ikatan tunggal, nah berarti kan tetrahedral seperti ini kan. C itu kan tangannya 4. Nah, itu pasti sp3. Kelihatan ya tulisan ini ya, sp3 ya. Ya. Oke, kalau dia ikatan rangkap 2, berarti ada satu yang berikatan seperti ini, itu pasti sp2. Sedangkan kalau misalnya ada ikatan rangkap 3, itu pasti sp. Nah, ini kita sudah terlihat jelas. Di sini akan ada C, yang F ini ya.
C 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ada rangkap 2 kan di sini. Berarti F ini pasti SP2 gitu. Ya. Yang E juga kan. Nah, ini kan C-nya juga rangkap 2. Berarti E juga SP2 gitu. Oke, yang mana lagi? Oke, yang O ini O ya, bukan C ya sekarang. Ini N, ini C. Nah, ini yang di sini ya, ini kan C nih. Kalau tidak ada unsurnya itu pasti C. Nah, berarti C ini kan ikatannya tunggal. Ini kan artinya gimana ya nulisnya? Ini gini, ini H, mengikat H. Hanya enggak usah ditulis gitu maksudnya. Di situ enggak ditulis. Nah, yang ini mengikat N, yang sana mengikat C lagi, gitu kan. C-nya sana mengikat O. Nah, terus di sini mengikat N, terus di sini mengikat C, sini mengikat N, gitu ya. Ini mengikat CH3. Nah, berarti di sini kan C-nya tunggal. Ya, berarti di sini SP3. SP3. Oke. Nah, oke. Yang C, E, F sudah terjawab. Sekarang yang A. A itu N, gitu ya. N itu bilangan elektrovalensinya kan 5. Berarti kan sini kan sudah 1, 2, 3. Berarti ada PEB kan di sini 45. Nah, ini berarti kan mirip dengan yang ini kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. 1, 2, 3. Nah, PEB ini dianggap satu pasang gitu. Dia anggap satu pasang berarti kan 4. Berarti sini juga SP3. Gitu. Yang N ini. Terus yang ini N ini juga. Nah, ini kan juga sama. Oh, yang O ini juga sama. Gitu. Nah, O itu kan ini mengikat 1, 2. Berarti kan di sini masih ada 2 PEB. Gitu kan. Ya. Membentuk huruf V. Nah, berarti kan 4 juga. Berarti juga SP3. Nah, berarti yang D ini kan lebih itu menyerupai ya. Yang N ini yang di bawah ini kan juga sama nih. 1, 2. Ini ada resonansi berarti di sini tuh. Jadi yang D ini ya lebih tepat. Yang EF tadi kan 120. SP2 gitu ya. Nih EF SP2. Lalu yang A, B, C, D 109,5 SP3 gitu. Nah, coba yang di sebelah sini, ini apa? Hibridisasinya? SP3. SP3 karena C-nya di sini tunggal ya, enggak ada yang berikatan. Oke, 10 menit lagi habis. Mana? Yang nomor 2 sekarang. Bisa enggak ini kalian kerjakan? Ada yang sudah nyoba ini nomor 2? Belum? Ya enggak apa-apa, kita coba bareng-bareng. Atau cari soal lain aja dulu ya. Ini materi apa ini? Ini kalian lebih enak belajar malam-malam gini atau ya apa rek? Wis ngantuk ta? Yang malam aja. Soalnya sore biasanya Bu Nisa juga ngisi bimbel, bisa ngisi ekstra gitu. Kalau siang kayaknya sudah ngantuk gitu ya. Nah, coba ini aja ta. Nomor 12 gitu ya. Nilai Kp menghasilkan gas PCl5
nilai Kp yang menghasilkan gas PCl5 dari PCl3 dan Cl2 adalah 24,2. Oke, berarti Kp-nya adalah ini. Jika tekanan awal ini masing-masing sekian, tekanan parsialnya saat terjadi kesetimbangan berapa gitu ya. Oke, kita coba buat dulu bersama reaksinya. Berarti siapa reaktannya di sini? PCl3 ya, dan Cl2 gitu kan. Karena kan menghasilkan PCl5, berarti kan PCl3 plus Cl2 menghasilkan PCl5. Dan ini harga Kp-nya sebesar 24,2. Nah, pada awalnya, tekanan awalnya, oke, berarti kan di sini kita pakai mula-mula bereaksi setimbang gitu ya. Nah, S-nya di sini bukan sisa, tapi di sini konteksnya setimbang, berarti S-nya adalah setimbang. Di sini tekanan awalnya, sini adalah 0,43. Di sini adalah 0,87. Nah, sedangkan yang PCl5 ini karena produk otomatis belum terbentuk ya, belum ada tekanannya. Oke, berapa tekanan parsialnya pada saat setimbang? Berarti yang dicari yang sebelah sini kan ya? Yang sini. Ya. Sini dan sini. Nah, padahal yang bereaksi kan tidak diketahui. Ya sudah, kita misalkan dulu, berarti sini X misalnya. Oke, ini sudah setara ya, PCl3, Cl2, PCl5. Berarti kan 1 banding 1 banding 1 ya. Berarti kan di sini X, 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 gitu kan? Iya. Berarti di sini PCl3 karena dia reaktan, berarti kan 0,43. Berkurang ya, berarti kan min X. Untuk yang PCl3. Untuk yang Cl2, berarti kan 0,87 min X, gitu ya. Yang ini berarti tinggal X saja. Nah, masih ingat Kp berarti kesetimbangan yang berkaitan sama tekanan. Berarti kan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan gitu ya. Berarti kan sini bukan konsentrasi tapi tekanan konteksnya ya. Berarti P tekanannya PCl5. Apa ini? Kenapa, Rek? Lihat apa itu? Terus dibagi PCl3. Oh, P-nya belum ada di sini. P, tekanannya PCl3. Sini PCl2, gitu ya. Ya, sudah, berarti tinggal dimasukkan. Di sini adalah X, gitu kan. Di sini adalah 0,43 min X. Di sini adalah 0,87 min X, gitu ya. Ini adalah 24,2. Nah, kalian tinggal mencari X-nya berapa. Baru nanti ini dikurangi ini. Ketemu berapa gitu ya. 0,87 dikurangi X, ketemu berapa gitu. Tinggal matematikanya sudah. Bu Nisa, bagaimana kalau bahas soal yang lain, Bu, yang hot? Ini kurang hot sini. Ya udah, pokoknya caranya seperti ini ya. Ini berarti kalian tinggal nyari X-nya. Gitu. Nanti ya dicari sendiri dah. Kalau bingung masalah mencari ini X-nya berarti gunakan rumus ABC matematika itu ya. Yang X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 2AC gitu ya. Per 2A gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti dicari lagi ya. Oke, terus bahas soal mana lagi? Yang berapa? Yang soal hot itu maksudnya Riko?
Yang nomor 2 itu tadi, ini. Bingung hitung-hitungannya di mana. Uranium oksida yang digunakan untuk preparasi bahan bakar reaktor nuklir merupakan hasil pemisahan dari ini. Apabila dipanggang pada 400 derajat Celcius, senyawa ini akan kehilangan air. Dan ion nitrat terurai menjadi nitrogen oksida, serta dihasilkan UO3. Pemanggangan pada suhu yang lebih tinggi dari 400 derajat Celcius menghasilkan U3O8. Oke, berarti di sini ada UOX, NO3, Y, sini H2OZ. 2OZ. Oke, kalau dipanggang, ternyata dia akan kehilangan air. Nah, berarti kalau kehilangan air, berarti kan H2O-nya ini lepas. Berarti kan tinggal UOX, NO3, Y, gitu ya. Nah, karena lepas, berarti ini tinggal ini saja senyawanya. Ini plus H2O. Nah, H2O-nya yang lepas berapa? Berarti sesuai sama ini. Indeksnya, berarti sini sebanyak Z, gitu kan? Oke, terus di sini bilangnya senyawa kehilangan air dan ion nitratnya terurai menjadi nitrogen oksida serta menghasilkan UO3. Pemanggangan pada suhu yang lebih tinggi menghasilkan U3O8. Dalam satu eksperimen, nah ini berarti dari sini. Ini kan dalam satu eksperimen ini menghasilkan ini. Nah, ini kan berarti ini. Berarti kan ini 1,042 gram. Sedangkan ini adalah 1,328 gram. Ya kan? Artinya ketika senyawa ini sebanyak 1,328 gram dipanaskan, ini ya lambangnya segitiga, artinya dipanaskan. Jadi H2O-nya lepas, tersisa 1,042 gram. Nah, berarti berapa banyak H2O yang lepas? Berarti kan ini menggunakan hukum kekekalan massa, gitu kan? Berarti kan tinggal mengurangi 1,328 dikurangi 1,042. Berapa? Coba dihitungkan. 0,286. Berapa? 0,286. 0,286 gram gitu ya.